syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, karena ibadah itu tanpa ilmu gak bisa dilaksanakan, bahkan gak diterima. Oleh karena itu, saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan tata cara atau amaliyah yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, supaya kita pas pelaksanaan tidak bingung. Yang pertama, kita akan mengodoin sholat kita pribadi masing-masing, tapi sholatnya diberjamaahkan. Sholatnya diberjamaahkan dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan karena ini kita nopo namine ngodoinya di malam hari, itu afdolnya kita dijaharkan suaranya, walaupun sholat zuhur tetap nanti imam seperti sholat maghrib atau isya atau subuh. Kalau misalkan ngodoinya di siang hari, walaupun ngodoin sholat maghrib isya subuh, itu tetap lebih utama disirikan atau dipelankan suara imamnya. Itu nanti sholatnya seperti biasa, enggak dikosor. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati qodho'an ma'muman lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti qodho'an, itu caranya. Terus yang berikutnya, setelah selesai sholat qodho 5 waktu, nanti kita zikir singkat seperti biasa zikiran sholat. Terus nanti selesai itu kita sholat sunnah lagi, yaitu sholat sunnah taubat 2 rakaat. Niatnya, lafaz niatnya usolli sunnat taubati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau niat di dalam hati mawon, sengaja saya sholat sunnah taubat lillahi ta'ala, pun wonten sholat cukup. Terus bacaannya yang hafal aja, yang hafal, surat-suratan yang hafal. Nanti biasa bacaannya nggak ada perbedaan sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain. Terus selesai sholat sunnah taubat 2 rakaat, kita sujud ya, setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Bacaan di dalam sujudnya itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfarnya sinten? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Istighfar sinten? Nabi Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus pengen keluar dari masalah, wiridan. Masalah apa? Nabi Yunus ditelen ikan. Minta sama Allah, udah lemas Nabi Yunus, sudah kena asamnya ikan, namanya di dalam perut. Ya, tapi beliau enggak berhenti, enggak putus asa, tetap baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Setelah beliau membaca itu munajat kepada Allah, ada yang kisah selama 40 hari, terus dimuntahkan lagi oleh ikan. Tuh, kita juga pengen keluar dari masalah, itu baca itu. Atau istighfarnya Nabi Adam, pengen keluar dari masalah karena dipisahkan dengan pujaan hatinya Ibu Hawa, beliau juga membaca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jadi semua ternyata kudu ada munajat kepada Allah, minta sama Allah supaya kita keluar dari masalah apapun. Nah, selesai kita baca itu sebanyak 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu di dalam sujud setelah selesai sholat sunnah taubat. Terus yang kedua, yang berikutnya setelah selesai sujud tadi, kita nanti sholat tasbih 4 rakaat. Niat saya sholat sunnah tasbih lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu aja niatnya di dalam hati. Terutama niat di dalam hati, kalau usolli kan sunnah nih, lafaz niat itu. Setelah baca Fatihah, nanti baca tasbih 15 kali.
Terus ruku 10 kali, i'tidal 10 kali tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus pakai sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud, tasrobik itu baca tasbih lagi 10 kali. Terus lagi nanti sujud lagi 10 kali. Nah, duduk istirahat sebelum berdiri ke rakaat kedua baca tasbih lagi 10 kali. Terus naik ketika Fatihah lagi di rakaat kedua baca Fatihah, selesai baca Fatihah baca lagi tasbih 15 kali. Jadi yang 15 kali hanya setelah selesai baca Fatihah. Biasa ruku i'tidal terus sujud sakit turute terakhir setelah kita selesai baca tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Pas baca Fatihah baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salam. Itu 2 rakaat. Nanti kita baca melaksanakannya 4 rakaat, 2 kali salam. Selesai sholat tasbih nanti kita sholat sunnah hajat. Sholat sunnah qadha'il hajat. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah hajat karena Allah. Sudah gitu aja niatnya di dalam hati. Bacaannya selesai baca Fatihah, baca rakaat pertama baca surat Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua baca surat Ikhlas 20 kali. Terus salam, terus nanti sholat lagi. Rakaat pertama baca surat Ikhlasnya 30 kali. Rakaat kedua 40 kali. Jadi 4 rakaat, 2 kali salam, surat Ikhlasnya dapat 100 kali. Selesai salam di sholat yang kedua atau rakaat yang keempat, kita sujud lagi. Nanti di dalam sujud bacaannya pertama baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Terus baca salawat yang hafal aja, salawat yang paling pendek, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 10 kali. Selesai salawat terus baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali di dalam sujud. Ya, jadi 3 macam bacaan masing-masing 10 kali. Kalau imam belum bangun dari sujudnya, silakan minta apa hajatnya, apa butuhnya yang diinginkan, minta di situ di dalam sujud. Karena paling dekatnya manusia kepada Allah yaitu pas lagi sujud. Selesai sholat hajat 4 rakaat, terus kita sholat sunnah Lailatul Qadar. Sholat sunatan Lailatul Qadri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bacaannya setelah selesai baca Fatihah, baca surat Ikhlas 7 kali. Jadi 2 rakaat bacaannya sama. Selesai baca Fatihah, baca surat Ikhlas 7 kali. Setelah itu terus kita nanti istighosah. Ya, istighosah seperti biasa. Lembaran apa sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, itu istighosah. Nanti selesai istighosah rampung doa bersama. Ini tuh terus semangatin, jangan sampai kendor. Kita tahu, udah tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Enggak bakalan. Orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu enggak bakalan sama. Di bidang apa saja? Bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang ibadah. Enggak bakalan sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Bedanya apa? Lah itu tadi, orang yang punya ilmu, ayo kita pakai ilmunya, tahu kenapa ini malam-malam istimewa. Oke, malam-malam istimewa. Kata Siti Aisyah ditanya oleh menceritakan tentang Rasulullah, idza dakhala syahra ramadhana asyra syahr ramadhana ay asyra akhirat min ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, akhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu syadda mikzaruhu, mengencangkan tali sarungnya atau sarungnya. Waktu maksudnya wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Terus juga wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Untuk apa maksudnya? Untuk melaksanakan ibadah di akhir bulan Ramadan, ojo sampai kendor. Ya, orang lain sudah mulai lemah, mulai lesu, mulai malas. Kita yang tahu
Ayo yang semangat, karena ini adalah puncaknya. Ibarat yang saya sampaikan kemarin, malam-malam istimewa itu di bulan Ramadan ada 5. Satu, malam pertama, karena malam pertama itu Allah melihat umatnya Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Malam yang kedua yaitu malam Jumat. Nah kebetulan malam Jumat ini sekarang juga yaitu Sayyidul Ayyam, dan ada di bulan Ramadan namanya Sayyidus Syuhur, pimpinannya hari Jumat, pimpinannya bulan yaitu bulan Ramadan. Kita ada di dalam itu, manfaatkan. Ini pas malam Jumat juga. Nah terus malam yang ketiga yang istimewa malam Nuzulul Quran, sudah lewat. Terus malam yang keempat malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu malam apa Lailatul Qadar. Yang penting kita ikut ulama yang sudah masyhur menceritakan bahwa sering-seringnya terjadi turunnya Lailatul Qadar itu di malam akhir atau 10 akhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu apa sih? Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus, tapi nggak langsung ke dunia, gitu ya. Nah, ada tempat izah itu, yang izah itu tempat yang mulia tapi di langit dunia. Nah, diturunkannya pertama kali ke dunia yaitu pas malam 17, yaitu malam Nuzulul Quran. Tapi kan nggak semua, cuma 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, cuma 5 ayat itu malam 17 Ramadan. Nah, yang lainnya itu cicil, setiap ada kejadian itu turun lagi ayat Quran. Tapi sudah di langit yang pertama langit dunia. Malam apa diturunkan ke langit dunia? Yaitu malam Lailatul Qadar. Itu Allah mudah-mudahan walaupun kita tidak menemukan langsung seperti apa Lailatul Qadarnya, yang penting kita mendapatkan pahala khairum min alfi syahr. Dapat pahala ibadah 1 malam tapi diganjar oleh Allah sama dengan pahala 83 tahun 4 bulan. Walaupun bulan Syawal atau Sapi itu kita nggak pernah ibadah, hilalah kok ibadah di bulan Ramadan pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, orang itu akan mendapatkan kenikmatan atau husnul khotimah di akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Gini kok enten cerita nenten. Nggih, kalau ceritane jenenge Muhammad. Sanes kanjeng Nabi sanes. Jenenge Muhammad, dia pas di luar puasa ini enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah belas pokoknya. Kelakuannya seorang genah pokoknya. Tapi begitu masuk Ramadan, dia dikasih hidayah oleh Allah, ganti baju, mandi yang bersih. Ganti baju itu bukan baju baru, tapi baju yang rapi. Terus dia puasa, dia ngodoin sholat, terus aja dikodoin. Orang lain pulang terawih, dia mengodoin sholat karena dia meninggalkan sholat selama di bulan selain bulan Ramadan. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Di bulan Ramadan kodoin semua. Begitu akhir Ramadan dia meriang, keselan banget ngodoin sholat balik. Nah, kesel mungkin meriang mati. Barang mati, begitu keipis sama temannya, mat, kowe kok api aman entok kemuliaan saya Gusti Allah. Apa amalanmu? Aku pokoknya bulan Ramadan aku stop apa-apa yang enggak genah tak tinggal nih. Aku berposo, sholat. Nah itu ternyata yang diceritakan di situ perbanyak sholat. Karena sholat itu apalagi sholat fardu roksul ibadah, kepalanya ibadah. Namanya kepala itu paling penting. Manusia nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki hidup, tapi nggak ada manusia hidup nggak punya kepala, pasti mati kalau nggak punya kepala. Artinya amal ibadah sebaik apapun, serajin apapun, rajin sodako, rajin bantu orang, tapi nggak sholat itu sia-sia, nggak bakal hidup amalnya, nggak diterima kalau nggak sholat. Makanya kita perbanyak sholat, yaitu sholat qadha. Tujuannya bukan apa-apa. Dulu yang pernah kita tinggalkan, kita qadhain sekarang. Takutnya gini, sholat sunnah tarawih rajin, sholat sunnah yang lain rajin, tapi utang pokoknya masih ada. Nah, saya ngambil contohnya itu suka punya utang ke bank, dibayar bunganya toh, tapi pokoknya nggak dibayar-bayar, nggak bakal lunas-lunas. Gitu.
Dan juga orang yang pengen mendapatkan kemuliaan atau pengen berkembang hidupnya itu karena dia memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu atau ibadah sunnah itu ibadah yang dianggap keuntungan. Itu. Jadi kalau kita usaha modalnya 1 juta mendapatkan untung misalkan 200, setiap hari itu pasti berkembang. Tapi kalau cuma balik modal aja ya nggak berkembang, kayak gitu-gitu aja. Jadi cuma sholat 5 waktu, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah ibadah sunnah, itu nggak berkembang. Sama dengan usaha tadi. Oke, monggo pakai sarang-sarang, sing dereng wudu rien, walaupun di musola tetap kita niatin iktikaf, gitu. Karena musola itu cuma ada di Indonesia, gitu. Surau, Langgar, Indonesia, gitu. Jenenge ora kenang-kenang, unik-unik pokoknya. Tapi tetap sama, musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Nah, itu sami mawon niatnya kita niat iktikaf, walaupun adanya di musola. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya dan juga mudah-mudahan bisa istiqomah sampai malam terakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.